Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Renoval Saputra dengan NIM 41522010135. Di sini saya akan menjelaskan artikel dengan judul Build Your Own Video Generation Web App Time Capsule. Nah, karya dari Ayush Tiagi. Oke, di sini beliau akan membuat sebuah video web app generation dengan contoh time capsule. Nah, di sini time capsule itu seperti gimana cara kerja time capsule itu kayak sebuah web app atau aplikasi yang bisa ngupload foto kita, kemudian milih periodenya kapan, waktunya, kemudian bisa memilih pekerjaannya apa dan lain-lainnya. Kemudian di sini ada 3 konsep utama dari generation web app-nya. Yaitu yang pertama ada input, ada transformation, ada output. Nah, di sini input itu untuk nge-provide apa yang user perlukan, kayak apa yang user inginkan, seperti foto, teks, atau selections yang lainnya. Kemudian itu ditransformasi menggunakan AI menjadi sebuah visual nantinya, dan outputnya itu seperti video ataupun image. Kemudian bagaimana time capsule itu bekerja? Sebenarnya simple. Itu ada 3. Yang pertama itu ada kita upload foto kita, kemudian kita bakal bisa milih etnisnya, waktunya, terus profesinya, dan juga actionnya mau kayak gimana. Kemudian AI generates bakal ngebuat sebuah image atau short video. Nah, di sini tuh ada step-stepnya. Jadi yang pertama itu ada upload image-nya, kemudian detect gender dari si users, kemudian generate prompt for image generation. Terus selanjutnya itu adalah generate image-nya menggunakan runway machine learning, terus generate prompt-nya untuk video generation. Kemudian ada generate videonya dan juga menambahkan logo serta ngirim via email videonya. Kemudian teknologi yang digunakan itu adalah time capsule. Teknologi yang digunakan di time capsule ini ada Python, kemudian ada OpenAI API, kemudian di sini tuh ada AI generative modelnya. Contohnya itu OpenAI API untuk generating text base, untuk jadi di OpenAI ini untuk ngegenerate sebuah teks nanti yang sebagai guide untuk model-model ngegenerate image dan videonya. Kemudian di sini adalah Google Gemini untuk image analisisnya. Kemudian runway machine learning digunakan untuk prompt image generationnya. Nah, kalau yang full AI ini untuk videonya. Kemudian selanjutnya untuk computer vision saya ini di sini untuk OpenCV untuk bisa ngegunain webcam untuk bisa ngambil gambar si user. Pillow ini untuk ngehandling image-nya kayak overlay dan lain-lain. Sampai ini buat array manipulation for image ya. Sebentar. Selanjutnya di sini untuk email integrationnya menggunakan Yaml. Selanjutnya untuk utilities dan sistemnya di sini ada request untuk download image ya atau video yang udah tergenerate menggunakan HTTP. Terus juga ada UUID untuk unique identifiers-nya atau sebagai ID dari filenya. Kemudian ada OS untuk file management. .env itu untuk loading, biasanya digunakan untuk berisi API key atau credential dari API. Jadi .env ini tuh semacam kayak environment
ini lokal. Nah, kemudian ada datetime untuk time stamping, terus ada base 64, kemudian ada enum dan juga RE. Kemudian untuk di sini mulai masuk ke cara pembuatannya. Nah, di sini ada import semua library-nya. Setelah itu ada input from user. Jadi user ini bakal upload personal fotonya dia. Kemudian si user ini bisa nge-select etnisnya, terus juga ada time periodenya. Habis itu ada profesinya dan juga actionnya. Selanjutnya di sini untuk nge-capture image-nya itu menggunakan OpenCV dan bisa ngeklik space button untuk capture atau ESC atau escape to cancelnya untuk nge-cancel. Nah, di sini untuk ngebuka kameranya pakai CV2 tadi sudah dijelaskan. Kemudian di sini ada untuk display kameranya. Nah, ini untuk di sini di bagian coding ini tuh ada memberitahu bahwa bisa menggunakan space untuk ngambil gambarnya dan ESC untuk keluar. Di bagian sini tuh ada save image. Nah, jadi save image ini tuh nanti image itu di save dengan default namanya tuh udah dikasih tahu kayak capture, terus timestampnya berapa sama unique ID-nya berapa nanti. Kemudian di save. Nah, ini tuh adalah full code dari yang di atas. Nah, ini tuh salah satu contoh outputnya. Jadi pertama bakal milih etnis, terus juga time periodnya atau periodenya kapan, kemudian ada profesinya dan juga aksinya. Nah, di sini beliau banyak sekali membuat opsi atau banyak sekali memberikan opsi kepada user-user ya, karena etnisnya aja bahkan ada sekitar 1, 2, 3, ada 6. Nah, di sini ada yang mix, kemudian ada time periodnya juga, terus juga ada profesinya dan juga ada actionnya. Selanjutnya di sini adalah kode untuk ngebuat kode untuk ngambil atau nyimpan si apa yang dipilih dari si user. Nah, di sini ada setiap etnis nanti bakal diambil value-nya. Jadi user memilih etnis, nah nanti value-nya itu bakal diambil terus disimpan sebagai list dan dilakukan ke selections yang lainnya. Kemudian di sini ada detect gender from the image. Berarti di sini beliau menggunakan Gemini 2.0 flash untuk mengidentifikasi gender atau untuk mengidentifikasi jenis kelamin dari image yang diupload. Nah, di sini jika gagal, jika tidak jika modelnya itu nggak bisa mengidentifikasi gendernya, itu akan defaultnya itu akan person. Kemudian di sini adalah contoh code-nya dari detect gender from image. Seperti di sini itu ada upload image-nya menggunakan GenAI. Kemudian di sini ada import wait for the process, atau di sini beliau kayak menambahkan state untuk processing image-nya. Kemudian apabila filenya state-nya itu fail, maka return-nya itu akan person tadi. Jadi kalau misalnya si modelnya itu nggak bisa mendeteksi gender, dia defaultnya akan person. Selanjutnya di sini akan ada response-nya dan generate response-nya. Kemudian di sini ada clean up the uploaded file. Jadi setelah di generate response-nya sudah tergenerate, beliau untuk delete file yang mungkin untuk agar tidak banyak memori yang kepake, seperti itu.
Kemudian ada generate an image from the input atau generate image dari inputnya. Nah, beliau ini menggunakan GPT 4.1 mini dengan temperaturnya 0,5 supaya kenapa temperaturnya 0,5 supaya modelnya itu bisa lebih random dan juga bisa lebih kreatif seperti itu. Nah, kemudian di sini ada contoh code-nya. Nah, beliau juga menjelaskan jika apabila OpenAI service-nya itu error, maka function dari ini nih enhance image prompt with OpenAI ini itu bakal melanjutkan tapi dengan default prompt supaya video generating, jadi generate videonya itu bisa smooth dan juga nggak terinterupsi gitu. Nah, ini adalah bagian awal ya, bagian awal dari function untuk generate enhance atau generate image from menggunakan OpenAI. Kemudian selanjutnya after generating prompt-nya beliau perlu nge-sanitize itu kayak nge-cleaning bagian-bagian yang prompt yang seperti bukan unik seperti special karakter dan lain-lain. Nah, di sini beliau menggunakan RE untuk remove extra white space itu untuk nge-remove dari setiap spasi dan juga bukan setiap spasi, maksudnya spasi yang berlebihan, kemudian dan juga setiap new lines atau baris baru. Terus juga ngilangin special karakter. Kemudian juga beliau melimit words atau katanya itu maksimumnya itu 100, dan juga apabila prompt-nya nggak ada, beliau akan membuat default-nya itu sebagai ini nih, professional portrait photograph. Kemudian the image nantinya image to data URI ini dia untuk nge-convert image to data URL-nya URI-nya maksud saya. Terus itu bakal di encode menggunakan menjadi file base 64 seperti JPEG, PNG dan juga GIF. Kemudian di sini adalah generate image using runway machine learning. Nah, jadi beliau untuk generate image itu menggunakan runway machine learning. Contohnya itu di sini nih penggunaannya. Beliau import runway machine learning, runway ML dulu, kemudian menjalankan runway ML-nya, kemudian di sini tuh nge-prepare prompt-nya. Jadi beliau akan menampilkan prompt si usernya dan juga panjang si prompt-nya, panjang. Kemudian beliau akan dilakukannya sanitize prompt, jadi untuk menghilangkan special karakter yang tadi. Kemudian di sini ada convert reference image-nya. Jadi si image yang tadi udah diupload itu bakal di-convert menjadi data URI tadi yang berupa base 64 tadi. Nah, selanjutnya di sini adalah generate image-nya. Nah, di sini ini adalah proses generate image-nya. Jadi di sini modelnya itu beliau menggunakan Gen 4 image dengan prompt-nya tadi yang udah prompt si usernya, rasionya ini 1360:768. Terus juga untuk URI-nya itu tinggal dari sini data URI. Kemudian setelah itu beliau mendownload dan juga save generate image-nya atau image yang sudah tergenerate dengan menggunakan request. Jadi download video ataupun image itu kan tadi beliau menggunakan HTTP ya, jadi menggunakan request dan response. Kemudian untuk ini format penamaan filenya. Terus di sini beliau juga menjelaskan bahwa
untuk error handling dan juga fallbacknya. Jadi apabila promnya itu main promnya bakal gone wrong atau salah atau ada sesuatu, di situ tuh functionsnya sebentar. Selanjutnya beliau melanjutkan sebentar. Selanjutnya beliau menjelaskan tentang error and handling dan fallbacknya. Jadi ketika apabila ada main prom atau prom utamanya itu sesuatu yang salah, functionsnya itu akan menggunakan simpler prom, hanya etnis dan juga profesinya saja. Nah apabila semua salah dia bakal apabila masih salah itu apabila masih gagal itu dia akan returnnya itu none. Nah di sini tuh codingan dari seluruh image generation ya. Jadi untuk generate image ini beliau menggunakan satu function dengan nama generate image with runway. Di sini mulai dari ngesanitize promnya, kemudian menggunakan model AI-nya untuk generate video atau untuk generate image dari promnya, kemudian ngedownload generate image-nya, kemudian di sini ada response-nya, terus ini tuh ada unique file name-nya, kemudian di sini yang beliau jelaskan tadi. Jadi apabila ada sesuatu yang salah dari promnya maka akan menggunakan default prom atau default prom just etnis, cuma etnis dan juga profesinya. Di sini menggunakan very ya tadi yang simple prom. Selanjutnya terus nah di sini tuh ada outputnya itu seperti ini. Nah kemudian setelahnya itu masuk ke tahap generate video dari image-nya. Jadi menggunakan image untuk ngegenerate videonya. Di sini menggunakan GPT 4.1 mini untuk ngebuat sebuah videonya, karena beliau menilai GPT 4.1 mini ini lumayan kreatif dan juga paling cocok digunakan. Kemudian di sini ini adalah kode untuk ngebuat videonya dari di sini adalah prompt. Di sini adalah semacam kode untuk ngebuat prompt. Nah nantinya prompt itu bakal buat di generate videonya seperti itu. Nah seperti ini. Beliau di sini itu adalah jika profesinya warrior. Jadi di sini prompt base-nya itu beliau mendapatkan beliau membuat kayak semacam default prompt, kayak isinya konteks kayak image dari promptnya, kemudian karakternya itu gendernya apa, etnisnya apa, profesinya apa, aksinya itu ngapain, terus time periodnya pada waktu kapan, seperti itu. Kemudian di sini itu ada selanjutnya itu ada generate video from Seedance V1 Pro. Nah beliau itu menggunakan Seedance V1 Pro ini menggunakan model dari Vol AI ini karena alasannya itu lebih murah, dan juga beliau sudah nge-testing video generation modelnya itu kayak Veo 3, terus juga ada Kling AI dan juga yang lainnya itu. Namun Seedance ini menghasilkan yang lumayan, yang menghasilkan face konsisten atau muka yang konsisten dan juga itu karena cheaper atau murah. Kemudian selanjutnya di sini adalah codingannya. Jadi generate video with Vol AI,
Pertama, ini sebuah print atau kayak cuma tampilan aja. Yang pertama dilakukan di codingan ini itu adalah upload image dan upload image-nya. Kemudian selanjutnya itu ngebuat atau nge-call atau manggil si Vol AI-nya ini dan memberikan seperti prompt-nya tadi yang sudah dibuat menggunakan GPT 4.1 mini. Kemudian ada image URI-nya tadi, jadi sebelum setelah upload image-nya ini akan di-convert langsung menjadi URI dengan resolusinya 720 dan durasinya itu 10 ini 10 menit 10 detik. Kemudian menggunakan log atau ya menggunakan log karena lognya true, dan di sini adalah resultnya. Kemudian di sini ada ekstrak dari video URI-nya dari jadi video URI itu dari kode-kode URI menjadi result dan kemudian menjadi video utuh, benar-benar videonya, kemudian di-download videonya. Selanjutnya di sini beliau apabila statusnya 200 maka 200 itu artinya berhasil ya. Beliau generate unique file name for video, jadi ngebuat file name-nya untuk videonya dengan ya ini dengan defaultnya beliau generated video dengan timestamp-nya, habis itu unique ID-nya. Setelah itu beliau nge-save videonya di file path menggunakan ya di path masing-masing yang sudah beliau tentukan. Kemudian selanjutnya di sini apabila apabila terjadi kegagalan, maka beliau menggunakan basic prompt-nya itu person moving. Jadi nanti apabila ada kegagalan saat proses yang di atas ini yang nge-generate video ini, maka prompt-nya bakal diganti menjadi person moving dan dilakukan sebenarnya sama aja kayak yang di atas hingga akhirnya nge-save videonya. Namun kalau misalnya memang masih gagal juga, returnnya non, dan ini tuh hasil dari video 10 detik yang di generate seperti ini. Kemudian di sini beliau juga menjelaskan bisa untuk nambahin logo di videonya, itu opsional, atau menambahkan watermark karena kadang kita perlu untuk mewatermark sebuah karya supaya entah tidak kena plagiarisme atau untuk ngebantu ngeprotek kontennya dari tujuan-tujuan. Jadi misalnya ada orang yang mengambil video yang kita buat dari generated web app ini terus digunakan untuk tujuan komersial. Nah, itu guna watermark untuk ngeprotek itu. Kemudian di sini ada kodenya. Jadi di sini apabila beliau mengecek dulu apakah logonya itu maksudnya file logonya itu ada atau enggak. Kemudian di sini untuk ngeload logonya menggunakan pillow. Kemudian di sini ada open the input video. Jadi videonya dulu videonya bakal beliau di cap ini tuh isinya bakal video path-nya. Kemudian di sini ada properti dari videonya, ngambil properti dari videonya kayak ada lebar, tinggi, FPS dan lain-lainnya. Kemudian ada create output file name. Jadi di sini menambahkan lagi nanti ngebuat ulang lagi videonya dengan nama filenya itu video with logo, timestamp dan juga unique ID MP4. Jadi nanti di sini videonya tuh udah ada logonya. Kemudian resize logo rasionya, terus juga tingginya. Kemudian ada frame count atau ya pokoknya ini bagian dari untuk resize logo. Untuk frame count ini untuk menghitung frame-frame-nya. Jadi logo berapa lama durasi logo itu bakal ada seperti itu. Kemudian selanjutnya
masuk ke di sini ada show progress. Jadi frame ya intinya di sini tuh untuk frame count ini untuk ngeproses setiap frame dan supaya bakal ada logonya seperti itu. Nah, setelahnya kemudian di sini ada send videonya itu menggunakan via email. Nah, di sini beliau membuat sebuah kayak jadi video yang udah di generate ini bisa dikirim menggunakan email kita. Nah, di sini tuh menggunakan tadi tuh Yakmail. Nah, di sini masuk ke dalam code-nya itu ada ngambil dari kredensialnya dulu dari .env, dari sender email sama password. Kemudian jadi nanti di .env itu kita akan memberikan email sama passwordnya kita. Jadi supaya nanti setelah generate videonya dikirim ke email kita gitu. Nah, di sini beliau menambahkan subjek, ya ini penulisan subjeknya, terus juga bodinya. Kemudian di sini ada segala attachmentnya kayak image-nya apa, image sama videonya. Kemudian send, kemudian ngirim filenya, kirim filenya melalui email. Apabila ada error ya beliau memberikan memberikan error sending email. Dan di sini ada penjelasan nanti ini bakal ngasih tahu errornya itu karena apa. Nah, setelah itu beliau menjelaskan juga apa sih tantangan dalam membuat web app atau video generation web app ini. Yang pertama itu adalah masalah di handling AI failures atau masalah dari untuk ngehandle gimana kesalahan yang dibuat dari AI dan juga API errornya. Karena kadang tuh model untuk image dan juga video itu suka gagal, nggak expect gitu loh gagal ya. Kemudian ada banyak API kadang untuk ngehandle API error juga lumayan lumayan challenging buat beliau. Jadi untuk menyiapkan strategi yang bagus itu supaya operasinya tuh berjalan dengan lancar. Jadi kita perlu membuat sebuah strategi atau ya ngehandle dari kegagalan yang bisa dilakukan AI ataupun error dari API-nya kayak gitu. Kemudian beliau juga menjelaskan bahwasanya memanage konten yang sensitif ini juga lumayan challenging karena AI kadang ada aja mungkin ya manusia yang pengen generate konten yang sensitif kayak gitu. Nah, beliau agak kesulitan untuk membuat supaya AI-nya ini nggak bisa generate sensitif konten. Kemudian itu ada user ekspektasinya. Jadi para users itu mempunyai ekspektasi yang tinggi lah dari hasil dari video sama image-nya. Kemudian itu mulai dari contohnya kayak gendernya, etnisnya, profesinya, dan juga detail-detail yang lainnya lah. Kemudian ada finalisasi video. Jadi beliau itu agak merasa terchallenging atau kesulitan untuk menemukan provider dari video generations yang balance, yang bisa ya yang performanya balance, hasilnya balance, dan juga yang cocok buat beliau. Dan beliau akhirnya menemukan Sidance V1 Pro ini karena sebelumnya juga beliau sudah di sini dikatakan yang nomor 5 ini beliau juga sudah banyak melakukan testing kepada provider lain.
seperti itu. Kemudian di sini untuk time management ya, karena uh, beliau menjelaskan bahwasanya video generation ini tuh sangat memakan waktu. Jadi untuk ngegenerate videonya ini sangat memakan waktu. Jadi perlu dilakukannya optimalisasi LRU caching dan juga multiple API untuk untuk ngereduce latensinya dan juga supaya bisa lebih cepat gitu, dan generate video sama image itu nggak terlalu lama kayak gitu. Nah sebenarnya time capsule ini tuh cuma contoh dari video generation app. Nah core engine-nya ini tuh bisa diadaptasi untuk lebih aplikasi yang lebih inovatif dengan variasi yang berbeda-beda. Contohnya itu ada personalized greetings, kayak ngebuat birthday video, ataupun misalnya teks untuk keluarga atau teman yang birthday atau yang ulang tahun. Kemudian selanjutnya ada bisa untuk marketing dan juga branding, kayak ngebuat video untuk promosi, terus juga ngebuat sebuah karakter yang bisa untuk ngepromosin produknya seperti itu. Kemudian ada untuk educational contentnya, bisa untuk scientific concepts juga, atau enggak kayak literatur. Jadi kita buat sebuah karakter untuk menjelaskan sebuah karakter dan juga video sekaligus itu untuk menjelaskan tentang education atau pembelajaran. Kemudian ada interactive storytelling, kayak ngebuat users itu bisa ngebuat mini movie di mana karakternya itu dari si apa yang user inginkan kayak gitu. Kemudian ada buat juga gaming avatar dan juga animations, kayak ya kita bisa ngebuat karakter game atau dan kayak animasi yang lainnya. Oke, seperti itu. Baik, sekian dari saya. Apabila penjelasannya masih kurang dan apabila ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.